Baik, saat ini kita akan membahas mengenai struktur data selanjutnya pada Python, yaitu tuple. Tuple adalah data struktur yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data juga. Tuple ini ditulis secara berurutan dan anggota elemennya dituliskan oleh tanda kurung, ya, kurung buka dan kurung tutup. Anggota elemennya itu sendiri dipisahkan dengan tanda koma. Seperti ini. Contohnya adalah ratings sama dengan dalam kurung 10,9,6 dan selanjutnya. Setiap anggota di dalam tuples dipisahkan oleh tanda koma. Seperti telah kita bahas sebelumnya bahwa tipe data pada Python ada string, ada integer, dan juga ada float. Tiga tipe data tersebut bisa dijadikan di dalam satu tuple. Ya, misalkan tuple 1, anggotanya ada basket berupa string, lalu 10 berupa integer, dan 1,2 berupa float. Selanjutnya kita cek tipenya dengan cara fungsi tipe dalam kurung tuple, sehingga Python akan mengenalinya sebagai tipe data atau data struktur berupa tuple. Anggota elemen pada tuple pun dapat diberikan oleh indeks positif maupun negatif, sama seperti apa yang kita bahas pada string. Nah, ini misalkan di indeks 0, 1, dan 2, di mana indeks 0-nya adalah basket, di mana basket ini sama dengan indeks ke minus 3-nya. Karena minus 3 itu dimulai dari yang terakhir, ya, yaitu dari minus 1, minus 2, minus 3. Kebalikannya dengan indeks yang positif. Ya, sehingga ketika Anda ingin memanggil indeks berupa indeks negatif untuk mengambil basket, berarti hasilnya adalah minus 3. Minus 2 untuk 10 dan minus 1 untuk 1,2. Tuple pun bisa ditambahkan dengan menggunakan tanda plus. Contoh, kita memiliki satu tuple di mana anggotanya adalah basket, 10, dan 1,2. Lalu tuple 2 adalah tuple 1 ditambah tuple tambahan, sepak bola, dan angka 10. Sehingga ketika kita mencoba memanggil variabel tuple 2, isinya sudah ada basket, 10, 1,2, sepak bola, dan angka 10. Tuple pun bisa dilakukan proses pemotongan atau yang sebelumnya kita bahas pada string, yaitu slicing. Ya, jadi pemotongan pada tuple identik dengan slicing pada tuple. Konsepnya sama. Misalkan kita ingin mengambil indeks ke 0 sampai ke 3, ya. Sehingga kita bisa mengambil dari 0, 1, dan 2. Sama halnya seperti pada string, indeks yang di belakang ini adalah indeks sebelum indeks yang terakhir. Ya, jadi kalau misalkan yang di belakang ini angka 3, berarti diambil hanya sampai ke indeks kedua, di mana anggotanya ada basket, 10, dan 1,2. Contoh kedua, misalnya kita ingin slicing 3 sampai 5, berarti kita mulai dari 3 hingga 5. 5 ini nggak ada, ya, berarti kita sebelum angka 5 adalah indeks 4. Sehingga hasilnya adalah sepak bola dan angka 10. Lalu bagaimana kita ingin mengetahui ada berapa anggota di dalam tuples? Sama seperti pada string, dengan menggunakan fungsi bawaan length, di sini kita bisa dihitungkan ada berapa anggota di dalam tuple tersebut. Ya, sama dengan 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Sifat dari tuple adalah immutable. Artinya, sekali kita membuat variabel tuple, isinya tidak dapat kita ubah. Misalkan, kita memiliki ratings, ya, sama dengan 10, 9, 6, dan seterusnya. Lalu kita ingin mengubah rating di indeks kedua. Indeks kedua itu adalah angka 6. Angka 6 ini ingin kita ubah ke dalam angka 4, ya, menjadi angka 4. Dengan cara ratings indeks kedua sama dengan 4.
Harapannya ini akan berubah jadi 4. Karena sifatnya immutable, hal ini tidak dapat kita lakukan. Berbeda dengan struktur data berupa list yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Nah, untuk tuple, kita tidak dapat mengubah anggota yang sudah terbuat sebelumnya. Lalu bagaimana jika kita ingin memanipulasi data? Misalkan, kita memiliki ratings tadi ya, dengan angka 0, 9, 6, dan seterusnya. Lalu kita ingin diurutkan berdasarkan dari yang terkecil ke yang besar. Yang dapat kita lakukan adalah kita membuat variabel yang baru, ya, yaitu ratings sorted. Hasilnya atau rating sorted ini adalah sorted dari variabel ratings. Sehingga ketika kita memanggil variabel rating sorted, hasilnya adalah sudah berurutan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, jadi itu untuk memanipulasi tuples. Ya, kita nggak bisa mengubah yang sudah dibuat pada variabel sebelumnya. Melainkan kita perlu membuat variabel baru. Lalu ada konsep yang dinamakan sebagai nesting atau yang biasa disebut bersarang, ya, tuple bersarang. Tuple bersarang ini maksudnya adalah di dalam tuple ada tuple lagi. Contohnya apa? Misal kita memiliki variabel namanya nt, di mana nt itu adalah 1, 2. Nah, ini kita buat dalam kurung lagi. Ya, artinya adalah ini berupa tuple. Sehingga ini dikenali satu indeks. Kita lihat indeks keduanya adalah bola dan bowling. Ya, ini di dalam tuple. Sedangkan indeks 0 dan indeks 1 dia adalah angka 1 dan angka 2 berupa integer. Indeks ketiga kita membuat tuple lagi. Di dalam tuple itu ada 2 integer, 3 dan 4. Lalu indeks keempat kita ada tuple lagi. Yang pertama ada string berupa basket, lalu di dalamnya kita ada tuple lagi, jadi bersarang lagi. Ini ada 3 sarangnya, ya. Dimana di dalam tuple yang ini kita ada tuple lagi 1 dan 2. Lalu bagaimana kita ingin mengakses yang di dalam sarang tersebut? Ya, misal, oke, kita lihat indeks kedua. Indeks kedua itu adalah kita panggil variabel nt dalam kurung siku angka 2, yaitu indeks kedua. Sehingga hasilnya adalah bola dan bowling. Nah, lalu kita ingin mengambil bowling ini yang berupa string. Caranya, pertama kita panggil dulu sarang yang pertama, yaitu indeks kedua di sini. Selanjutnya adalah di dalam sarang tersebut kita masuk lagi ke sarang kedua, yaitu indeks ke-1. Ya, jadi kalau kita hitung lagi di sini, ini indeks ke-0-nya di dalam sarang, ya. Indeks 0 dan ini indeks pertama. Sehingga ketika kita ingin mengambil bola bowling, panggil dulu sarang pertama lalu sarang kedua. Sehingga outputnya adalah bowling. Sama dengan ada yang di sini. Seperti itu konsep mengenai tuple nesting. Contoh selanjutnya, kita menggunakan variabel yang sama, ya. Lalu indeksnya pun sama, ya, 0 sampai 4. Di mana indeks kedua tadi bola dan bowling, indeks ketiga 3 dan 4. Lalu indeks 4 ada basket dan ada tuple lagi. Ya, untuk mengambil bola berarti kita ambil indeks kedua dan di dalam indeks kedua yaitu ada indeks 0 dan indeks 1. Indeks 0 untuk bola, indeks 1 untuk bowling. Ya, jadi ini dia masuk ke sini. Lalu yang ini dia masuk ke sini. Lalu untuk mengakses 3 dan 4 sama konsepnya. Kita masuk dulu ke indeks ketiga. Sini, ya, indeks ketiga. Selanjutnya kita ambil indeks di dalam indeks ketiga. Yang pertama angka 3, lalu angka 4. Yang terakhir
adalah di indeks keempat, di mana dia ada string dan ada tuple lagi. Nah, sehingga kita untuk mengambil basket, kita ambil indeks pertamanya, yaitu indeks 4, dan nest yang keduanya, yaitu indeks 0, sehingga hasilnya adalah basket di sini. Lalu yang terakhir pun sama. Ketika kita ingin mengambil tuple 1,2, berarti kita ambil indeks yang ke-1. Lalu bagaimana ketika kita ingin mengambil angka 1 dan angka 2 di sini? Sama. Berarti kita ngambil dimensi nest yang ke-3 di sini. Contohnya seperti ini. Ya, tadi kita tahu NT, ya, yang ini misalkan ya. Di indeks kedua, di dalam indeks kedua ada indeks ke-1, ya, dan ada indeks ke-1 lagi. Ya, berarti ini di nesting pertama, nesting kedua, nesting ketiga. Karena kita tahu bahwa string memiliki indeks juga. Sehingga ketika kita memiliki 3 dimensi nesting untuk mengambil huruf O, berarti O ini ada di indeks ke-0 dan 1. Ya, jika Anda ingin mengambil huruf G misalkan, kita hitung saja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, sehingga jika ini kita ganti menjadi angka 6, hasilnya adalah huruf G. Kira-kira seperti itu konsep mengenai tuple bersarang. Selanjutnya kita akan praktek secara langsung dengan menggunakan Jupyter Notebook.